Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam MNC News Now. Kali ini bersama saya Fani Imaniar. Kita ke Yogyakarta pemirsa, di mana libur lebaran dan juga pelonggaran PPKM dimanfaatkan wisatawan untuk mengunjungi pusat belanja teras Malioboro, tempat para pedagang yang dulu berjualan di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Pedagang mengaku omset mereka naik 50%. Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, kawasan teras Malioboro, Yogyakarta ramai dikunjungi wisatawan. Mereka mengunjungi teras Malioboro 2 untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta seperti kaos, bakpia, dan souvenir lainnya. Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal membuat omset penjualan para pedagang naik 50%. Yang jelas kemarin bulan Ramadan kita juga tetap jualan karena kita, kalau istilahnya orang Jogja ini kan babat alas ya, jadi kita kembali ke nol lagi. Memang selama bulan Ramadan hampir tidak ada kunjungan dari wisatawan, tapi setelah libur lebaran ini H+1 sampai sekarang alhamdulillah omset kita cukup lumayan, dan kayaknya rata-rata hampir 50% lah daripada kita di lorong kemarin dalam arti. Sementara itu para pengunjung menyambut baik relokasi para pedagang ke teras Malioboro, hanya saja sulit menghindari kepadatan pengunjung. Awalnya bingung sih, sebenarnya tahun lalu kan masih di pinggir ya, sekarang udah pindah ke sini ya. Cuma berasa lebih padat aja sih, cuma lebih ngumpul, lebih gampang nyarinya sih. Dan nggak buat macet di pinggir jalan sebenarnya. Yang penting tetap jaga prokes aja sih Mbak. Paling penting sih, mau kita ke tempat yang sepi atau ramai, prokes tetap penting, wajib sih. Semalam juga sempat ke Malioboro, rame banget tuh, mau masuk ke yang dari, saya kan nginep di Harper tuh, mau masuk ke sini tuh rame, sesek-sesekan gitu loh, jadi agak takut juga. Meski keramaian pengunjung tidak seperti saat para pedagang berjualan di trotoar Jalan Malioboro, namun para pedagang berharap fasilitas di teras Malioboro lebih ditingkatkan untuk kenyamanan para pengunjung. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Isma, iNews melaporkan. Semakin kangen Yogyakarta. Tapi yang bikin kangen bukan hanya Yogyakarta aja pemirsa, Bali juga. Dan kita tahu bahwa pelonggaran PPKM, terutama di kala mudik lebaran tahun ini juga memberi berkah bagi UMKM di Bali karena kembali ramai dikunjungi oleh turis lokal dan juga asing. Sebelumnya tak jarang yang ada selama masa pandemi ini, pedagang UMKM terpukul hingga gulung tikar. Dan untuk mengetahui seperti apa cerita di balik pandemi dan juga masa liburan kali ini, sudah bergabung bersama kami sore hari ini di MNC News Now, Martin Huan, seorang pemilik toko kopi di Bali. Selamat sore waktu Jakarta dan juga waktu Bali, Mas Martin. Yes, Mbak Fani. Sehat ya? Sehat. Makin sehat dong kalau misalnya mungkin dengar cerita dari Bali, kelihatannya nih geliatnya tambah banyak, tambah aktif ya jelang PPKM, atau katakanlah ketika pelonggaran PPKM dilakukan dan juga arus mudik dan geliat wisatawan di sana di di Pulau Dewata ini juga semakin aktif seperti itu ya, Mas Martin? Betul, berasa banget ya dari waktu kemarin diputuskan boleh mudik gitu kan ya, boleh liburan. Wah itu jalanan mulai macet. Sekarang juga di kafe, ya omsetnya lumayan, bisa 2 kalinya. Jadi kemarin itu kita kecipratannya lumayan sih. Berarti berefek banget buat kita UMKM. Oke, itu omset 2 kali itu sekarang pas lagi arus mudik atau sebelumnya sudah sempat, ketika kan ini pelonggaran PPKM kan sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Bali ya dari sebelum pelaksanaan arus mudik? Sudah lumayan. Jadi semenjak kasus Omikron mulai turun ya, kemarin mulai menurun, omsetnya mulai naik. Dan sekarang ini apalagi ditambah bandara mulai dibuka, asing juga mulai dibuka, mulai lebih gampang untuk bisa ke Bali terutama. Jadi omsetnya mulai naik lagi, dan ditambah liburan lebaran ini, minggu kemarin omsetnya lumayan bisa bernapas panjang ya. Wow. Yang kemarin napasnya pendek-pendek, yang ini panjang. Engap ya. Nah, Iya. mungkin kalau misalnya dikomparasikan jumlah pengunjung kafenya Mas Martin ini biasanya berapa, kalau pas lagi sekarang arus mudik lebaran atau wisatawan yang datang dalam arus mudik lebaran kali ini berapa? Dalam apa nih Mbak? Maksudnya per Satu jam hari? atau Per hari? per hari mungkin ya bisa, normalnya mungkin 100 gitu kali ya. Wow. Normalnya 100, mungkin bisa
yang kemarin tuh bisa 150 atau 175 gitu sih. Jadi wow, sangat wow banget sih. Jadi para personal yang kerja pun juga sampai dengan saat ini ya ekstra dong Mas. Lumayan ekstra, apalagi kita kena beberapa staff ada yang libur mudik juga kan ya. Jadi yang bertahan juga kita mesti ya ekstra lah ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya Nggak apa-apa. dibalas dengan omset yang tadi kata Mas Martin ini ternyata naiknya Betul. berkali lipat ya. Nah, Mas Martin juga mungkin bisa cerita kalau misalnya saya dengar cerita kalau Mas Martin ini sempat tutup bisnis ya dikarenakan pandemi COVID-19 dan baru buka lagi toko kopinya. Nah, apakah ramainya wisatawan yang ke Bali dari sebelum pandemi ketika PPKM dilonggarkan dan saat ini ketika arus mudik dilaksanakan ini sudah katakanlah bisa memberikan keuntungan balik atau katakanlah tidak hanya menutup kerugian yang selama ini dialami oleh Mas Martin tapi juga mendatangkan keuntungan. Betul, jadi ceritanya tahun lalu ya ada 2 outlet kopi saya terpaksa tutup karena memang kondisinya tidak terlalu bagus. Memang awalnya saya berpikir market lokal tidak akan terganggu, tapi ternyata perekonomian Bali yang tidak begitu bagus akhirnya berpengaruh juga ke kami yang ada di lokal terutama ya, jadi spendingnya itu berkurang. Nah, kemudian di awal tahun ini, tepatnya Natal lalu ya, Desember itu, kita beranikan diri untuk mulai buka lagi dan sampai hari ini omsetnya ternyata lumayan ya. Jadi mulai dari PPKM itu mulai bisa dibuka dan beberapa pendatang mulai ada di Bali dan kemudian kita yang di Bali ini mulai ngerasain impact-nya, terutama yang dari dalam dulu deh. Kita nggak usah bicara yang dari turis. Maksudnya kalau orang-orang bisa mulai datang itu, yang pasti perekonomian yang di lokal ini sudah mulai naik. Jadi tingkat spending-nya mulai ada lagi. Tapi ya belum terlalu yang seperti dulu, tapi mulai beranjak naik. Oke, kalau Mulai mungkin bagus sih, mulai bagus. mulai bagus, tapi ini ke arah lebih positif seperti itu ya Mas Martin ya. Betul, Nah betul. kalau misalnya pelanggan dari kedai kopi Mas Martin sendiri ini, kalau misalnya mungkin bisa diperbandingkan gitu, lebih banyak wisatawan domestik atau asing? Kalau yang sekarang lebih domestik sih. Asing beberapa yang ekspat memang tinggal di daerah sini ada sih. Nah berarti ada pengaruh dari arus mudik itu ya Mas dengan adanya penambahan wisatawan domestik ke kedai Mas Martin? Sangat sih. Karena kebetulan posisi kita ada di dekat pelabuhan yang untuk nyebrang ke Nusa Penida ya. Jadi otomatis secara nggak langsung kena efeknya. Jadi lalu lintasnya juga padat, kadang parkiran juga penuh. Jadi mau nggak mau orang juga yang mau jalan ke pelabuhan lewat sini mungkin haus atau lapar, jadi mampir dan itu jadi aji mumpung juga buat kita yang ada di sini. Posisi menentukan prestasi bukan begitu ya Mas Martin? Betul sih, sepertinya gitu ya. Baik, Mas Martin aku juga mau nanya nih terkait dengan mungkin habit dari para pengunjung kedai Mas Martin dan juga antusiasme para pembeli ini apakah mungkin mengalami perbedaan Mas Martin dibandingkan dengan saat sebelum pandemi melanda Indonesia atau kedai kopinya memang sudah buka kalau boleh saya tahu sebelum pandemi? Sebelum pandemi sudah. Oke, nah apakah ada perbedaan dari sebelum pandemi dengan saat pelonggaran PPKM ini diberlakukan gitu? Walaupun memang kita tahu kondisinya belum pulih sepenuhnya seperti itu di Bali ya, tapi apakah antusiasme tersebut terlihat sama gitu dari sebelum pandemi? Sama ya, cuman secara habit aja yang pastinya berubah. Karena sekarang ini sudah banyak orang yang concern dengan prokes, ya yang pasti ya habit-habit yang seperti itu mempengaruhi bagaimana berjalannya kafe sendiri. Kalau yang dulu mungkin orang bisa ngobrol lama, kumpul lama, mungkin yang sekarang ini nggak yang terlalu gitu. Tapi ya buat kita pemilik kafe mungkin bagus ya, jadi keluar masuknya jadi cepet. Kalau yang dulu mungkin nongkrongnya kelamaan gitu. Nongkrongnya lama tapi pesan kopinya cuma 1 gitu ya Mas Martin ya? Dua. Nah, tapi kalau misalnya strategi dari kedai kopinya Mas Martin sendiri ketika mengikuti kebiasaan atau habit baru dan juga aturan baru yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Bali ini untuk bisa tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 seperti apa? Kebetulan memang kafe yang ini memang baru ya, jadi kondisinya secara pembatasan itu sudah mulai longgar, jadi kalau trik marketingnya ya lebih ke yang seperti dulu mungkin ya, cuman kita lebih banyak ke yang promo atau kita lebih banyak main ke sosmed atau ke ojek online yang hari-hari ini. Jadi lebih banyak ke situ sih. Adaptif begitu ya Mas Martin ya?
Oke, ini saya juga ada yang bikin saya penasaran, Mas Martin, mengingat ada beberapa kondisi yang berubah gitu dari negara negara asal dari masing-masing wisatawan yang datang ke Bali khususnya mengingat misalnya kondisi negara Rusia seperti itu. Rusia kan lagi mengalami embargo ekonomi dan kami dengar juga beberapa wisatawan asal Rusia yang ada di Bali ini hanya bisa melakukan pembayaran dengan cash saja, tidak bisa dengan non tunai seperti itu. Sejauh apa pengaruh ini berpengaruh atau pengaruh ini berimbas pada kondisi bisnis Mas Martin? Kalau secara yang ini mungkin belum terlalu berdampak ya, karena mungkin sejauh ini belum ada tamu yang asal Rusia gitu memang yang datang ke sini. Tapi yang kayak Australia gitu memang ada dan memang nggak ada kendala. Jadi belum ada kendala yang seperti itu sih Mbak Fani. Kalau ke teman-teman sesama pebisnis lain, Mas Martin mungkin ada cerita? Sesama pebisnis lain ada. Kebetulan istri saya itu ya kan dia freelance ya. Memang ada kliennya yang orang Australia, orang Rusia, sorry. Jadi ya akhirnya pembayarannya agak susah. Akhirnya mesti mereka dari Rusianya sendiri itu mereka harus bikin account baru atau kebijakan-kebijakan baru yang mereka mesti sesuaikan. Ya akibatnya yang di sini juga ngerasa bahwa waduh kerjaannya macet lagi nih gitu. Tapi tidak terlalu berpengaruh secara signifikan ya. Yang penting adalah keuntungan yang dihasilkan ketika wisatawan datang pada arus mudik Lebaran kali ini bisa berpengaruh positif dan juga kita harapkan sih agar pengaruh positif ini bisa stabil terus terjadi ke depannya seperti itu Mas Martin ya. Mas Martin, karena durasi kita sangat sempit, kita harus sayangnya sudahi dulu dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih Mas Martin. Tunggu kami ketika kembali, kita akan main ke kedai kopi milik Mas Martin ya. Pasti Terima kasih Mas Martin, selamat sore. Thank you. Ya pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.